Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Pramono D.V. Wirdarto MS selaku dosen pembimbing, Bapak maupun Ibu dosen penguji pada pelaksanaan sidang saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Vika Aulia Destina dengan NIM J3J817355. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kajian pengembangan bisnis saya mengenai perluasan pasar komoditas lemon CV Berkah Tani melalui pengembangan value proposition, cost structure, dan revenue stream. Pelaksanaan praktik kerja lapangan yang saya lakukan berada pada CV Berkah Tani yang beralamat di Jalan Kampung Tugu, Desa Tugu Mukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Berikut saya paparkan hasil kajian yang telah saya lakukan. Bagian pertama yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki potensi pada bidang pertanian. Pertanian merupakan sektor yang memiliki peran yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Menurut data BPS, sebanyak 12,81% masyarakat di Indonesia memilih bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian di Indonesia memiliki nilai PDB mencapai 395,7 triliun pada tahun 2018. CV Berkah Tani merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang lemon California dengan jenis California yang memiliki ciri seperti bentuk buah yang lebih bulat, lebih besar, memiliki kulit yang lebih tipis, dan memiliki jumlah air lemon yang lebih banyak daripada jenis lemon lainnya. Menurut data penawaran lemon CV Bertan pada tahun 2019, reject pada lemon California mengalami nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan grade B pada lemon California di CV Berkah Tani. Penerapan good handling practice dapat berguna untuk menjaga nilai jual yang baik di mata konsumen dan menjaga kualitas lemon agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pedoman Umum Good Handling Practice yang dikeluarkan Menteri Pertanian pada tahun 2009 yang dapat digunakan perusahaan untuk memasarkan produk dan bersaing dengan perusahaan lainnya. CV Berkah Tani memulai usaha pada tahun 2014 dengan membudidayakan lemon California di lahan seluas 3,5 hektar yang ditanami 1.500 pohon lemon California. Pada tahun 2017, CV Berkah Tani membangun suatu gudang penyimpanan lemon yang menerima lemon dari berbagai macam petani mitra yang ada di perusahaan. Pada tahun 2018, CV Berkah Tani mendaftarkan diri dan membentuk suatu badan hukum yaitu CV. Selanjutnya yaitu aspek sumber daya. Aspek sumber daya dibagi menjadi 3 yaitu sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Yang pertama yaitu sumber daya fisik. Sumber daya fisik yang dimiliki perusahaan yaitu lahan seluas 3,5 hektar dan bangunan berupa mes, office, dan gudang penyimpanan. Selain itu, terdapat sarana dan prasarana untuk membantu proses kegiatan usaha. Selain itu, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan yaitu 1 orang direktur, 1 orang administrasi dan pemasaran, 1 orang kepala gudang, 42 karyawan gudang, dan 24 karyawan kebun. Selanjutnya, sumber daya modal. Modal yang digunakan untuk membangun bisnis ini yaitu sebesar 5,2 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu aktivitas usaha. Aktivitas usaha terbagi menjadi 3 yaitu aktivitas pada bagian hulu, aktivitas pada bagian on-farm, dan aktivitas pada bagian hilir. Pada bagian hulu terdapat 2 aktivitas yaitu persiapan lahan dan pengadaan input. Pada aktivitas on-farm terbagi menjadi 3 yaitu pemeliharaan, pemangkasan, dan pemanenan. Pada bagian hilir terbagi menjadi 4 yaitu pencucian lemon, sortasi dan grading, pematangan buah, pengeraman, dan pendistribusian. Aktivitas pada perusahaan terjadi yaitu pada bagian hulu, persiapan lahan. Lahan yang disiapkan seluas 3,5 hektar yang bisa ditanami 1.500 pohon dengan jarak pohon 4x4 meter. Kemudian pengadaan input yang dilakukan yaitu pembelian bibit, pembelian pupuk, maupun pembelian peralatan pertanian yang digunakan untuk aktivitas usaha. Kemudian pada on-farm. Pada on-farm yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan terjadi pada setiap hari dengan melihat kondisi perkebunan. Pemeliharaan yang dimaksud yaitu dengan penyiangan tanaman gulma maupun tanaman-tanaman yang mengganggu aktivitas
pada budidaya lemon California. Selanjutnya pemangkasan. Pemangkasan yang dilakukan dengan sistem 139 atau 1 batang utama, 3 batang primer, dan 9 batang sekunder dilakukan pada setiap hari pada perusahaan. Pemanenan dilakukan pada setiap hari dengan pola panen yaitu dimulai dari kebun bagian atas yang biasa disebut dengan kebun B, kemudian dilanjutkan pada kebun A, dan selanjutnya kebun C. Kemudian pada bagian hilir yaitu pencucian lemon. Lemon yang telah dipanen harus langsung dicuci untuk menghilangkan kutu maupun pestisida yang menempel pada lemon. Kemudian setelah pencucian lemon akan dilakukan sortasi dan grading. Sortasi dan grading terbagi menjadi 2 bagian yaitu sortasi pada bagian lemon hijau dan sortasi pada bagian lemon kuning. Sortasi pada bagian lemon hijau terdapat 3 grade yang utama yaitu A, B, dan reject. Kemudian pada bagian kedua yaitu sortasi pada bagian lemon kuning yang terdapat 6 grade utama yaitu A1, B1, A2, B2, reject pilih dan reject abras. Lemon hijau yang sudah disortasi dan grading akan dilakukan pematangan buah dengan menggunakan zat etilen pada buah. Setelah melakukan pematangan, lemon harus dierami selama 7-10 hari agar lemon yang dihasilkan memiliki kuning yang sempurna. Selanjutnya yaitu pendistribusian. Lemon yang sudah di-packing akan didistribusikan kepada konsumen yang telah memesan pada bagian administrasi dan pemasaran perusahaan. Potensi usaha. Pada potensi usaha akan membahas tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan usaha. Kekuatan yang dimiliki perusahaan yaitu lemon yang dihasilkan sudah tersertifikasi Prima 3 yang bebas pestisida dan aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, kemudahan dalam pemesanan lemon. Konsumen dapat memesan langsung dengan menghubungi kontak person yang telah tersedia. Kelemahan yang dimiliki perusahaan yaitu belum menerapkannya sistem good handling practice untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Pada revenue stream, nilai yang diberikan kepada konsumen berupa kualitas lemon yang sudah tersertifikasi Prima 3, pelayanan yang baik, dan kemudahan dalam pemesanan lemon. Untuk revenue stream, total penerimaan yang diterima pada tahun 2019 sebanyak Rp5.018.061.210. Pada cost structure, perusahaan mengeluarkan biaya pada biaya investasi sebanyak Rp5.215.860.000. Biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan yaitu Rp342.490.872. Untuk biaya variabel, perusahaan mengeluarkan Rp2.341.074.675. Biaya yang dikeluarkan perusahaan digunakan untuk menjalankan aktivitas pada perusahaan. Selanjutnya yaitu prospek usaha. Pada prospek usaha, membahas tentang peluang dan ancaman yang dimiliki oleh perusahaan. Peluang yang dimiliki perusahaan yaitu harga jual lemon yang cenderung stabil dan juga masih sedikitnya petani yang membudidayakan buah lemon. Ancaman yang dimiliki perusahaan yaitu perusahaan memiliki pesaing dari wilayah yang sama dengan segmentasi yang sama. Selain itu, lemon impor merupakan salah satu pesaing yang dimiliki oleh perusahaan. Melihat adanya peluang dan ancaman, maka perusahaan pada value proposition memerlukan peningkatan kualitas pada lemon yang dihasilkan dengan cara penerapan good handling practice dalam pelaksanaan budidaya maupun pelaksanaan pasca panen. Selain itu, perusahaan melakukan controlling terhadap kebun milik petani mitra untuk menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan. Selain itu, yaitu cost structure. Kedepannya, perusahaan akan memiliki struktur biaya baru yang digunakan untuk pembelian mesin grading, pelatihan petani mitra, pembelian peralatan dan renovasi gudang, biaya gaji karyawan yang baru, serta pembayaran pembuatan website untuk pemasaran hasil pertanian. Kedepannya, arus penerimaan akan mengalami peningkatan dengan merubah atau menambah segmen pasar yang baru. Penambahan segmen yang baru, maka kualitas grade B sebanyak 50% akan diserahkan kepada industri pengolahan minuman yang akan menjadi konsumen tetap bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis pengembangan usaha yang akan membahas tentang permasalahan dan solusi perusahaan, rencana pengembangan, dan BMC total yang sudah direvisi. Selanjutnya yaitu permasalahan pada perusahaan. Permasalahan pada value proposition yaitu perusahaan belum mampu menerapkan good handling practice
Terkait dengan pengelolaan limbah dan pembangunan gudang yang sesuai dengan standar pedoman pada Good Handling Practice yang dikeluarkan Menteri Pertanian pada tahun 2009. Selanjutnya yaitu permasalahan pada cost structure. Kenaikan biaya investasi untuk pembelian mesin grinding cukup mahal sehingga perusahaan akan sulit mengimplementasikan ide pengembangan bisnis yang akan dikembangkan. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan belum memaksimalkan penjualan lemon sesuai dengan standar yang diinginkan konsumen, sehingga terjadi penumpukan di gudang yang mengakibatkan kebusukan pada buah. Selanjutnya yaitu revenue stream. Petani mitra seringkali memanen lemon sebelum waktu panen dan dengan cara yang kurang tepat, sehingga mengakibatkan lemon yang dihasilkan mudah busuk dan menyebabkan penurunan grade pada buah lemon. Hal tersebut dapat mempengaruhi arus penerimaan bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu solusi pada permasalahan value proposition. Solusinya yaitu perusahaan bekerja sama dengan perguruan tinggi maupun Balai Penelitian Teknologi Pertanian dalam pengolahan limbah pertanian, serta melakukan penerapan standar GHP pada ruang packing. Dalam menjaga kualitas, perusahaan membuat jadwal kontrol kebun petani mitra untuk menjaga kualitas para petani mitra. Selanjutnya yaitu solusi pada permasalahan cost structure. Solusi yang dibutuhkan yaitu perusahaan memperbaiki kualitas sesuai dengan kebutuhan permintaan pasar dan menekan biaya pada proses produksi agar harga jual yang didapat diterima oleh para konsumen. Selanjutnya yaitu revenue stream. Solusi perusahaan harusnya memiliki standar operasional dan membuat MOU antara pihak perusahaan dan petani mitra yang berisikan tentang syarat dan kualifikasi lemon yang dibutuhkan perusahaan agar tidak terjadi kerugian antara kedua belah pihak karena sudah menyetujui MOU yang sudah ditetapkan. Rencana pengembangan value proposition terbagi menjadi dua, yaitu penerapan good handling practice dan kestabilan kualitas lemon dengan controlling petani mitra. Untuk yang pertama, penerapan good handling practice membutuhkan kerjasama dengan perguruan tinggi ataupun Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dalam pengolahan limbah pertanian. Yang kedua, melakukan renovasi pada bagian gudang yang terutama memerhatikan pencahayaan pada bagian packing. Untuk biaya yang diperlukan yaitu pembelian lampu sebanyak 8 pieces dengan harga 105 per pieces yang ditotalkan seharga Rp840.000. Untuk penggunaan listrik, pencahayaan membutuhkan 2 kWh per hari, dalam 1 kWh Rp1.467. Untuk setahun menghasilkan Rp897.804. Untuk jadwal controlling, perusahaan membagi berdasarkan wilayah dan tanggal. Untuk wilayah terbagi menjadi 3, yaitu wilayah di sekitaran Tugu Mukti, wilayah di sekitaran Bandung, dan wilayah di sekitaran luar Bandung. Untuk tanggal dibagi berdasarkan 10 hari kerja yang ada pada perusahaan. Selanjutnya yaitu rencana pengembangan pada cost structure. Dalam menjalankan ide pengembangan bisnis, perusahaan memerlukan struktur biaya yang baru. Pada biaya investasi terdapat mesin grading dengan harga 80 juta dan pencahayaan gudang seharga 804.000. Untuk biaya tetap, perusahaan memerlukan gaji karyawan customer service seharga 34.800.000 per tahun. Penggunaan listrik akan bertambah menjadi Rp1.584.360. Kemudian dilanjutkan pada penggunaan website seharga 3 juta per tahun. Kemudian dilanjutkan pada biaya variabel. Biaya variabel dibutuhkan untuk pelatihan dan edukasi petani mitra seharga Rp7.195.000. Selanjutnya yaitu rencana pengembangan pada revenue stream. Pengembangan bisnis yang dilakukan merupakan pengembangan bisnis untuk perluasan pasar lemon California untuk industri olahan minuman. Perluasan pasar akan menyebabkan perubahan arus penerimaan perusahaan yang baru. Asumsi yang digunakan dalam menghitung penerimaan dan analisis serba rugi yaitu 1. Peningkatan kualitas A dan B hasil dari pelatihan dan edukasi petani akan meningkat sebesar 30%. Yang kedua, mensuplai lemon untuk industri pengolahan minuman dengan jenis grade B yaitu 47.252 kg per tahun atau 50% dari jumlah grade B berdasarkan data 2019. Untuk yang ketiga, total kebusukan buah akan berkurang menjadi 10% akibat pelatihan dan edukasi para petani mitra. Selanjutnya yaitu harga pokok produksi. Sebelum melakukan pengembangan, harga pokok produksi jenis grade A yaitu Rp13.150.
Namun setelah melakukan pengembangan, harga pokok produksi menjadi Rp12.344. Kemudian, untuk jenis grade B, sebelum melakukan pengembangan seharga Rp11.150 dan setelah melakukan pengembangan seharga Rp10.344. Kemudian, pada grade reject, sebelum melakukan pengembangan seharga Rp7.150 dan sesudah pengembangan seharga Rp6.344. Terdapat penurunan terhadap pokok produksi yang disebabkan karena berkurangnya kebusukan buah yang menjadi beban biaya pada perusahaan. Total penerimaan pada perusahaan akan meningkat menjadi Rp6.452.201.735 dalam 1 tahun. Laba perusahaan akan meningkatkan penerimaan pada tahun 2019 sebesar Rp1.214.460.342 menjadi Rp1.788.303.543. Selanjutnya yaitu rencana pengembangan pada key partner. CV Berkah Tani untuk melakukan pengembangan bisnis membutuhkan beberapa pihak terkait untuk menjalankan aktivitas usaha. Pihak tersebut antara lain 1. Penyedia peralatan dan mesin. Yang kedua, Balai Penyuluhan Pertanian. Penyediaan peralatan dan mesin yang dipilih yaitu perusahaan bintang abadi karena dipilih dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu Balai Penyuluhan Pertanian dilakukan untuk membantu perusahaan dalam melatih dan memberikan edukasi kepada para petani mitra. Rencana pengembangan selanjutnya yaitu key resource. Sumber daya yang dimiliki CV Berkah Tani sudah memadai, namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Salah satunya yaitu sumber daya fisik. Dengan pembelian mesin grading dan sortasi dapat membantu perusahaan untuk menghasilkan lemon dengan ukuran yang sama. Mesin yang digunakan memiliki 4 ukuran diameter atau grade dengan kapasitas 800 kg per jam dan memiliki daya listrik 700 watt dengan memaksimalkan pemakaian 8 jam per hari. Selanjutnya yaitu key activity. Aktivitas kunci memiliki peran yang penting untuk perusahaan agar dapat beroperasi dengan baik. Aktivitas tambahan yang perlu dilakukan perusahaan yaitu 1. Pelatihan dan edukasi para petani, 2. Penetapan petani mitra inti, yang ketiga yaitu perencanaan dan pengembangan produksi. Rencana pengembangan selanjutnya yaitu pengembangan customer segment. Selisih permintaan dan penawaran mengakibatkan perusahaan harus melakukan perluasan pasar. Segmen yang dijadikan target oleh perusahaan yaitu segmen pada industri pengolahan minuman. CV Berkah Tani dapat melakukan penawaran produk secara langsung kepada industri pengolahan minuman. Setelah melakukan penawaran, maka dapat dibuatkan kontrak antara pihak perusahaan dengan pihak industri. Produk lemon yang akan ditawarkan kepada perusahaan industri pengolahan minuman merupakan lemon dengan jenis grade B sebanyak 50% dari total kuantitas yang ada. Rencana pengembangan pada channel. Pelayanan pada konsumen yang dapat dilakukan perusahaan yaitu dengan memberikan pelayanan customer service untuk para konsumen yang dapat digunakan konsumen pada pelayanan keluhan maupun pelayanan return buah agar dapat fokus pada pokok permasalahan. Dalam melakukan rencana pengembangan, perusahaan memerlukan pegawai baru yang menangani customer service. Syarat yang dibutuhkan yaitu pendidikan minimal D3, bertanggung jawab, dan bisa mengaplikasikan komputer termasuk sosial media, website, dan Microsoft Office. Rencana pengembangan selanjutnya yaitu customer relationship. CV Berkah Tani memiliki peluang untuk memaksimalkan saluran pemasaran melalui internet karena dapat menjangkau konsumen secara luas, murah, dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Desain konten yang menarik dan memberikan informasi mengenai value yang ditawarkan, ketersediaan barang, informasi harga dan promosi dapat dilakukan oleh perusahaan. Pembuatan website bisa menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempromosikan produk. Pembuatan website memerlukan biaya sebanyak 3 juta per tahun untuk biaya perawatan dan pemeliharaan website. Selanjutnya yaitu BMC revisi total. Pada blok berwarna biru memiliki arti yaitu pemicu pengembangan usaha yang disebabkan oleh perluasan pasar pada segmen industri pengolahan minuman. Selanjutnya pada blok berwarna orange memiliki arti yaitu aspek yang dikaji lebih dalam yaitu value proposition dan cost structure. Dan pada blok berwarna hijau merupakan hasil yang diharapkan dari seluruh pengembangan usaha yang telah dilakukan.
Selanjutnya yaitu simpulan. Berdasarkan ide pengembangan bisnis yang telah disusun, dengan menggunakan bisnis model Canvas pada blok value proposition, cost structure, dan revenue stream, memiliki hasil yaitu hasil identifikasi potensi yang ada pada CV Bertan memiliki potensi untuk memberikan nilai kepada pelanggan melalui penyediaan produk yang tersertifikasi Prima 3 yang aman untuk dikonsumsi. Selain itu, perusahaan memiliki arus penerimaan yang cukup baik sejumlah Rp609.023.463 pada tahun 2019 dan prospek usaha CV Berkah Tani yang dapat dimanfaatkan melalui peluang adanya selisih antara penawaran dan permintaan sehingga menyebabkan perusahaan memiliki peluang untuk memperluas pasar dengan segmen yang baru. Selanjutnya yaitu ide pengembangan bisnis disusun dengan memanfaatkan peluang yang ada pada masing-masing blok yang berpengaruh. Blok Customer Segment merupakan blok pemicu dalam perluasan pasar lemon California yang akan mempengaruhi arus penerimaan sebanyak Rp1.788.303.543. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, pada blok value proposition, perusahaan harus menerapkan sistem good handling practice atau GHP untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan kualitas lemon yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, pada blok cost structure, perusahaan harus menyiapkan modal yang cukup untuk melakukan pengembangan segmen. Yang ketiga, pada blok revenue stream, perusahaan harus melakukan pengembangan segmen untuk meningkatkan arus penerimaan yang baru bagi perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.